terbit pertama kali pada April 2018 dan merupakan cetakan pertama. Untuk cetakan kedua itu pada Januari 2019, cetakan ketiga pada Juli 2019, dan cetakan keempat pada April 2020. Buku ini juga diterbitkan oleh Jelajah Pustaka Sleman, Yogyakarta. Total halaman buku ini 234 halaman dengan ukuran buku berdimensi 176 kali 250 mili dengan ISBN 97862518330. Sedikit gambaran umum tentang buku ini. Buku Manusia dan Gunung merupakan buku teologi yang coba membahas tentang bagaimana pemahaman gunung berdasarkan sejarah, berdasarkan agama, dan sejarah gunung itu sendiri melalui sudut pandang agama dan bentang alam serta ekologi itu sendiri. Di dalam buku ini terdapat beberapa bab yang coba membahas tentang esensi sebuah gunung itu sendiri, mulai dari teologi gunung, di mana di bab teologi gunung ini sendiri penulis berusaha memaparkan tentang gunung dalam sudut pandang agama, baik itu dari sejarah para rasul, dan di mana di sini juga dibahas di mana wahyu pertama kali diterima, yaitu pada gunung, dan juga bagaimana gunung sampai dengan di hari akhir atau pada hari kiamat nanti ke depannya. Dan lebih jauh untuk memahami itu, di bab selanjutnya di catatan penziarah dan pendaki, di sini dia lebih membahas bagaimana perjalanan backpacker, manusia yang melakukan satu pendakian ataupun perjalanan pertapaan ke sebuah gunung. Dan juga bab gunung para petapa, di mana di sini membahas bagaimana orang-orang terdahulu di Indonesia itu sendiri sangat mensucikan gunung, dan etika di gunung itu sendiri seperti apa, dan bagaimana dan seperti apa sikap bijak kita di saat akan melakukan kunjungan ataupun pendakian ke sebuah gunung. Adapun bab juga yang membahas tentang gunung artefak Nusantara, di mana di sini membahas sebutan gunung itu sendiri dari zaman Indonesia itu sendiri sebelum disebut sebagai Nusantara. Dalam bab ini dia lebih banyak berbicara bagaimana gunung sebagai artefak dan bentang alamnya itu sendiri, sehingga dapat sebagai penguat ekologi di dalam kehidupan manusia. Dari tafsiran saya, buku ini penulis berusaha mengajak pembaca melihat gunung dari sudut pandang agama. Itu terlihat pada beberapa bab yang coba menyebutkan jabal di dalam Al-Quran sebanyak 60 kali yang berdasarkan terjemahan MUI, dan menceritakan di mana tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Melihat dari sisi di sini juga dia menceritakan bagaimana dalam buku ini pandangan gunung dalam sudut pandang budaya, dan penulis berusaha mencoba mengibaratkan sebuah gunung itu berdasar layaknya manusia ataupun makhluk hidup yang memiliki sebuah anatomi.
layaknya seorang manusia. Buku ini menjadi suatu buku yang unik dengan dihadirkannya sejarah Indonesia sebelum disebut Nusantara. Sebagai buku antologi pertama yang saya baca, hampir saya tidak menemukan apa yang harus saya kritisi dari buku Manusia dan Gunung. Karena di sini penulis menyajikan dengan bahasa yang cukup ringan untuk dipahami secara penyampaian, pemilihan kata maupun diksi-diksi dalam penulisan ini. Yang dipilih itu sangat sederhana dan mudah dipahami, dan gambaran yang diberikan pun sangat ringan. Dari pembacaan saya dan pemahaman saya tentang isi buku ini, saya cukup merekomendasikan buku ini untuk kita baca, terutama kepada rekan-rekan pencinta alam ataupun penggiat lingkungan, terlebih lagi para pendaki. Dimana di sini agar kita dapat menghargai dan menjaga etika kita dalam mendaki sebuah gunung. Setidaknya dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui esensi sebuah gunung, baik itu secara pandangan agama, budaya maupun ekologi. Sebagai buku teologi pertama yang saya baca, buku ini cukup membuka pikiran saya untuk dapat memahami esensi sebuah keberadaban gunung. Saya juga melihat kerendahan hati dari penulis, di mana penulis memberikan kebebasan kepada pembaca untuk mengakses dan memperbanyak buku ini selama itu tidak untuk komersil, sesuai pernyataan penulis dalam kutipan di halaman penerbitan. Edisi buku ini adalah edisi tidak untuk diperjualbelikan, bebas diperbanyak secara atributif maupun non komersial. Kesimpulan dari resensi saya yaitu, terlepas dari mungkin adanya kekurangan dari buku ini, namun saya dapat menyimpulkan bahwa bagaimana penulis berusaha menyajikan informasi dalam buku ini agar pembaca dapat dengan mudah memahami bagaimana kita memahami suatu esensi gunung itu. Penulis di sini berusaha mengajak pembaca memahami kedudukan gunung sebagai penyeimbang bumi, lebih bijak agar kita dapat lebih bijak menghargai dan menjaga gunung dengan berpegang pada agama, adat, budaya sebagai kesatuan ekologi. Akhirnya buku ini mengajak kita juga untuk menyelami kedalaman gunung, di samping mendaki ketinggian gunung, agar kita lebih tahu dan bertambah bijaksana memperlakukan gunung itu sendiri. Sekian resensi saya tentang buku Teologi Manusia dan Gunung karya Pepep Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.